Rumah tanggaku hancur karena ibu mertua dan suamiku yang tak punya perasaan. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebut saja namaku Nadia. Saat ini aku berusia hampir 34 tahun. Cerita yang akan kubagikan ini adalah tentang kisah nyata hidupku yang penuh dengan penderitaan setelah menikah dengan pria yang kucintai, Mas Ari. Kami menikah 2 tahun setengah yang lalu. Meski kami menghadapi banyak rintangan, termasuk penolakan dari keluarganya dan perbedaan usia yang cukup jauh. Aku 4 tahun lebih tua darinya. Kami tetap melanjutkan hubungan ini. Pernikahan kami, yang awalnya manis dan penuh harapan, ternyata hanya bertahan sebentar. Hari pernikahan kami adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidupku. Aku ingat jelas bagaimana Mas Ari nampak gagah dengan setelan jasnya. Sementara aku mengenakan gaun putih yang membuatku merasa seperti seorang putri. Kami berjanji akan saling mencintai dan mendukung dalam keadaan apapun. Ketika kami melangsungkan akad nikah di depan penghulu, disaksikan keluarga dan teman-teman terdekat, aku merasakan kebahagiaan yang mendalam. Namun di balik itu semua, ada kegelisahan yang tak bisa kukatakan. Keluarga Mas Ari tidak begitu menyetujui hubungan kami, terutama ibunya, Mama Nita, yang nampaknya kurang menerima keputusannya untuk menikah denganku. Tahun pertama pernikahan kami berjalan dengan cukup mulus, meskipun ada beberapa ketegangan. Kami tinggal bersama di rumah orang tuanya, karena situasi finansial yang tidak memungkinkan kami untuk memiliki tempat tinggal sendiri. Aku berusaha keras untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan menjaga hubungan baik dengan Mama Nita. Awalnya, aku pikir semua ini adalah hal yang wajar dalam pernikahan, adaptasi dengan keluarga baru, mengakomodasi kebutuhan dan keinginan mertua. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan ada ketidakseimbangan dalam hubungan ini. Segalanya mulai berubah ketika pernikahan kami menginjak hampir 1 tahun. Mama Nita mulai menunjukkan sikapnya yang mendominasi. Aku merasa seperti terjebak di tengah pertempuran yang tak pernah kuinginkan. Setiap hari, ada saja yang perlu diatur atau diperbaiki menurut pandangan Mama Nita. Dia selalu ingin terlibat dalam setiap keputusan, dari memilih perabotan rumah hingga menentukan kapan Mas Ari harus pulang ke rumahnya. Sifat dominasi Mama Nita mulai terasa sangat mengganggu. Suamiku Mas Ari adalah seorang karyawan tidak tetap di sebuah kantor swasta, dengan gaji yang tidak menentu. Kadang dia mendapat gaji per 3 bulan sekali, dan jumlahnya sangat bervariasi. Kadang 1 juta, kadang 2 juta. Ini menambah beban finansial kami dan membuatku semakin merasa tertekan dengan campur tangan Mama Nita yang seolah menambah masalah untuk kami. Di awal pernikahan, aku berusaha memaklumi dan menerima segala situasi. Aku seringkali membantu Mama Nita di dapur, berusaha untuk tidak terlalu mempermasalahkan perintah-perintahnya yang kadang-kadang terasa berlebihan. Namun seiring berjalannya waktu, semakin sulit bagiku untuk terus bersikap sabar atas campur tangan yang berlebihan. Mama Nita semakin sering campur tangan dalam segala hal, dari urusan rumah tangga hingga keputusan-keputusan kecil yang seharusnya menjadi hakku sebagai seorang istri. Dia bahkan pernah mengatur jadwal belanja bulanan kami, seolah-olah aku tidak mampu melakukannya sendiri. Mas Ari tidak pernah membantah ibunya, dan itu membuatku merasa semakin terisolasi. Seiring waktu, aku merasa seperti tidak memiliki ruang untuk bernafas di rumah ini. Setiap gerak-geriku selalu diawasi dan dikomentari oleh Mama Nita. Kehidupan pernikahan yang awalnya terasa manis, kini berubah menjadi tekanan yang semakin berat. Aku merasa seperti berada di tengah pertempuran yang tak pernah kuminta. Dan semakin hari, semakin sulit untuk mempertahankan kesabaranku. Setelah 2 tahun lebih menjalani kehidupan di rumah mertua, hubungan kami semakin diuji oleh situasi yang tidak mengenakan.
Mama Nita yang semakin lama semakin tidak sabar, mulai menyalahkanku atas ketidakmampuan kami untuk memiliki anak. Dalam pandangannya, seorang menantu yang ideal adalah bisa memberikan cucu, dan ketidakmampuanku untuk hamil menjadi alasan utama ketidakpuasannya. Mama sudah bicara dengan teman mama yang dokter, Nat. Mereka bilang kalau kamu masih belum punya anak juga, itu tandanya ada yang aneh. Mungkin kamu mandul, kata Mama Nita suatu malam, tatapannya yang dingin. Perkataan itu terasa seperti pisau yang menyayat hatiku. Aku merasa terpojok, seakan-akan seluruh kesalahan ada pada diriku. Padahal, aku dan Mas Ari juga terus berusaha sekuat tenaga, menjalani berbagai pengobatan, dan berdoa agar segera diberikan momongan. Puncak dari segalanya terjadi ketika Mama Nita mendesak Mas Ari untuk menceraikan aku dan menikah lagi dengan perempuan lain yang dianggap lebih subur dan bisa memberikan keturunan. Mas Ari meskipun sudah merasa tertekan dengan situasi ini, tetap menolak keinginan ibunya. Aku menikah dengan Nadia karena aku mencintainya, Ma. Kami akan terus berusaha, tapi aku tidak akan meninggalkannya hanya karena kami belum punya anak, Ma. Penolakan itu membuat Mama Nita semakin marah. Setiap hari suasana di rumah semakin tidak menyenangkan. Hingga pada akhirnya, kami memutuskan bahwa yang terbaik bagi kami adalah pergi dan memulai hidup baru di tempat yang lain, jauh dari tekanan keluarga. Akhirnya, kami memutuskan untuk pindah ke rumah sewa kecil di pinggir kota. Suasana hati kami bercampur antara kelegaan dan kekhawatiran, jauh dari segala kenyamanan yang pernah kami nikmati di rumah mertua. Kami harus menyesuaikan diri dengan kehidupan yang lebih sederhana. Namun di balik kesederhanaan ini, ada perasaan lega yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tidak harus menghadapi ucapan pedas dan tatapan menghakimi dari Mama Nita. Itu adalah anugerah yang kami syukuri. Rumah kecil yang kami tempati tidaklah istimewa. Dindingnya yang kusam dan lantainya yang retak, menunjukkan usianya yang sudah tua. Namun kami berusaha melihatnya sebagai sebuah kanvas kosong, di mana tempat kami bisa memulai kembali segalanya dari nol. Di sini tidak ada aturan atau tekanan yang harus kami penuhi, selain yang kami buat sendiri. Tempat ini meski jauh dari kemewahan, memberikan kami kebebasan untuk hidup sesuai keinginan kami. Mas Ari dengan segala keterbatasannya, menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Di tengah tekanan dan tanggung jawab yang semakin besar, dia tidak pernah menyerah. Setiap hari dia bangun lebih awal, berangkat bekerja dengan semangat yang baru, dan pulang larut malam dengan tubuh yang lelah, namun hati yang puas. Usahanya tidak sia-sia. Setelah berbulan-bulan bekerja keras, dia akhirnya mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di sebuah perusahaan swasta. Gaji yang lebih stabil dari pekerjaan barunya memberikan kami sedikit ruang bernafas. Meski kami masih harus menyewa rumah, setidaknya kami berhasil membeli sebuah mobil bekas, sebuah pencapaian yang kami banggakan. Hari-hari kami mulai dipenuhi dengan harapan dan mimpi-mimpi baru. Kami merencanakan masa depan dengan antusias, membayangkan kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia di depan mata. Namun di balik kebahagiaan ini, ada bayangan gelap yang terus menghantui pikiran kami. Ketidakpastian tentang apakah kami akan pernah memiliki anak. Setiap kali melihat pasangan lain yang bahagia dengan anak-anak mereka, ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Meski kami telah mencoba berbagai cara untuk memiliki anak, mulai dari pemeriksaan medis hingga pengobatan tradisional, hasilnya selalu sama. Tidak ada tanda-tanda kehamilan. Ketidakadaan anak ini membuat beban yang terus kami pikul, mempengaruhi cara kami melihat diri sendiri dan satu sama lain. Mas Ari meski tidak pernah mengungkapkan kekecewaannya dengan kata-kata, menunjukkan rasa frustasinya dalam diam. Kadang-kadang, aku bisa merasakan kesedihannya ketika dia menatap jauh ke depan, seolah-olah merenungkan sesuatu yang telah hilang dari hidupnya. Namun kami tetap berusaha untuk bersikap optimis. Setiap hari, kami berdoa dan berharap
bahwa suatu hari nanti, mimpi kami untuk memiliki keluarga kecil yang lengkap akan segera terwujud. Meskipun ada rasa cemas dan takut yang terus membayangi, kami mencoba untuk fokus pada hal-hal positif, seperti kebersamaan kami dan pencapaian kecil yang telah kami raih. Tetapi di balik senyum-senyum yang kami paksakan setiap hari, ada perasaan hampa yang terus tumbuh, seperti bayangan yang semakin besar dan sulit diabaikan. Kehidupan di rumah kecil ini adalah perpaduan antara harapan dan ketakutan, antara kebahagiaan dan kekecewaan. Kami berusaha sebaik mungkin untuk saling mendukung, namun ada saat-saat ketika kesendirian terasa begitu nyata. Bahkan ketika kami berada di ruangan yang sama, kesunyian yang ada bukanlah akibat dari tidak adanya suara, melainkan dari ketidakmampuan kami untuk mengungkapkan perasaan terdalam kami satu sama lain. Meskipun begitu, kami terus melangkah ke depan, mencoba menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang bisa kami capai. Kami tahu bahwa jalan yang akan kami tempuh tidak akan mudah. Namun kami juga tahu bahwa selama kami bersama, kami akan selalu memiliki harapan. Namun harapan itu kini mulai berubah menjadi sesuatu yang rapuh. Seakan-akan hanya menunggu waktu untuk pecah. Kebahagiaan yang sempat kami rasakan di rumah kecil itu ternyata tidak bertahan lama. Setelah beberapa bulan merasakan sedikit kenyamanan dari stabilitas ekonomi yang baru saja kami capai, segalanya mulai berubah. Mas Ari yang dulu dikenal sebagai pria pekerja keras dan bertanggung jawab, mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang mengkhawatirkan. Perubahan yang tidak hanya mengancam kebahagiaan kami, tetapi juga menggerogoti fondasi pernikahan yang telah kami bangun dengan susah payah. Awalnya, perubahan itu terasa seperti hal kecil yang bisa diabaikan. Mas Ari mulai pulang larut malam, dan dengan alasan pekerjaan yang semakin menumpuk. Namun seiring berjalannya waktu, keterlambatannya semakin sering dan alasan-alasan yang semakin tidak masuk akal. Aku mencoba menenangkan diriku, berpikir bahwa ini hanya fase sementara dalam karir barunya. Aku memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang mungkin sebenarnya sudah jelas di depan mataku. Namun tanda-tanda yang lebih jelas mulai muncul. Tabungan kami yang seharusnya cukup untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan, tiba-tiba menyusut dengan drastis. Setiap kali aku mencoba menanyakan hal itu, Mas Ari selalu memiliki alasan, mulai dari kebutuhan mendesak hingga investasi yang tidak berjalan sesuai rencana. Aku ingin mempercayainya, namun kekhawatiran itu semakin berat saat aku mulai menyadari bahwa perhiasan milikku yang selama ini kujaga dengan hati-hati, satu persatu mulai hilang. Ketika aku mencoba mencari jawabannya, yang kutemukan justru menghancurkan hatiku lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Mas Ari terlibat dalam judi online. Setiap malam setelah aku tidur, dia menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputernya, mempertaruhkan uang yang telah susah payah kami kumpulkan. Dan bukan hanya itu, dia juga mulai terlibat dalam penggunaan narkoba. Pengaruh dari zat-zat terlarang itu mulai mempengaruhi pribadinya, membuatnya semakin jauh dari sosok suami yang dulu ku kenal dan kucintai. Namun pukulan terberat datang ketika aku mengetahui bahwa Mas Ari tidak hanya mengkhianati kepercayaanku dan cinta kami, tetapi juga terlibat dalam perselingkuhan dengan wanita lain. Wanita yang tidak hanya merusak pernikahan kami, tetapi juga menghancurkan sisa-sisa kepercayaan yang masih kupunya terhadap suamiku. Penemuan ini menghantamku seperti badai yang tidak terduga, membuatku merasa seperti seluruh duniaku runtuh dalam sekejap. Aku merasa tubuhku menggigil, seluruh emosiku kacau balau, dan hatiku hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin orang yang pernah bersumpah untuk mencintaiku dan melindungiku, kini menjadi orang yang paling banyak melukaiku. Tangisan sejadi-jadinya menjadi satu-satunya pelarian yang bisa kulakukan. Aku merasa seperti luka yang terus disiram dengan air garam, sakit, perih, dan tak ada akhirnya. Segala upaya yang kulakukan untuk menyelamatkan pernikahan ini terasa sia-sia. Mobil yang kami banggakan dulu kini telah dijual.
hanya untuk menutupi hutang-hutang yang semakin menumpuk. Rumah kecil yang tadinya menjadi tempat berlindung dari semua tekanan di luar, kini terasa seperti penjara yang menghimpitku dari segala arah. Aku hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan masa depan, dan ketidakpastian yang kini menggantung di atas kepala kami, seperti pedang yang siap jatuh kapan saja. Perubahan Mas Ari tidak hanya menghancurkan kebahagiaan kami, tetapi juga merenggut harapan yang selama ini menjadi penghiburku di tengah kegelapan. Keinginan untuk memiliki anak, yang selama ini menjadi mimpi kami, kini nampak seperti ilusi yang tidak pernah akan terwujud. Aku mulai mempertanyakan segalanya, dari keputusan untuk menikah dengannya, hingga apakah aku pernah benar-benar mengenalnya. Di tengah segala kehancuran ini, aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri. Cinta yang dulu terasa kuat dan tidak tergoyahkan, kini berubah menjadi rasa sakit yang terus menggerogoti hatiku setiap hari. Setiap senyum yang pernah kuperlihatkan, kini terasa seperti beban. Dan setiap kenangan manis yang dulu kubanggakan, kini menjadi bayang-bayang yang terus menghantuiku. Malam-malam terasa semakin panjang dan sunyi. Di tengah kesunyian itu, aku sering bertanya-tanya, bagaimana bisa semua ini terjadi? Apa yang telah kulakukan hingga pantas menerima semua ini? Namun tidak ada jawaban yang datang. Hanya rasa sakit yang terus-menerus mengingatkanku bahwa kebahagiaan yang pernah kurasakan kini telah hilang, digantikan oleh kegelapan yang seolah tidak akan pernah berakhir. Kehidupan yang pernah kami impikan bersama, kini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Satu persatu semua yang pernah kami miliki mulai hilang, baik materi maupun emosi. Harapan yang tersisa kini hanya menjadi bayangan samar yang semakin pudar seiring berjalannya waktu. Dan di tengah kegelapan baru ini, aku berdiri sendirian, mencoba mencari jalan keluar dari labirin penderitaan yang sepertinya tidak memiliki akhir. Saat aku mencoba untuk memaafkan dan bertahan dalam keadaan terpuruk ini, rasa sakitku semakin dalam. Suamiku terus-menerus menyembunyikan kebiasaan buruknya dari semua temannya serta adik kandungnya, menutup mata terhadap perselingkuhan ini. Aku berusaha bersabar, mencintai suamiku meskipun bayangan perselingkuhan itu selalu menghantui pikiranku. Kehidupan yang kujalani telah berubah menjadi serangkaian ujian yang seakan tidak ada habisnya. Setelah bertahun-tahun menginginkan kehadiran seorang anak di dalam rumah tangga kami, takdir justru mempermainkan keinginan tersebut dengan cara yang paling menyakitkan. Di tengah segala kesulitan yang kami hadapi, dari keterpurukan finansial hingga pengkhianatan yang membekas di dalam hatiku, sebuah kenyataan pahit yang datang menghampiriku. Wanita yang menjadi selingkuhan suamiku, Karin, telah mengandung seorang bayi. Berita ini menghantamku seperti palu besar yang menghancurkan sisa-sisa kekuatan yang masih aku miliki. Rasanya seperti takdir sedang mempermainkan seluruh hidupku, memaksaku untuk menghadapi penderitaan yang lebih dalam lagi. Meski demikian, kenyataan ini tidak bisa kuhindari, dan aku harus menerima bahwa ada seorang bayi yang tumbuh di dalam rahim Karin. Meskipun aku tahu bahwa bayi itu bukanlah darah daging dari suamiku. Dengan perasaan campur aduk antara benci, marah, dan kasih sayang yang tak terduga, aku memutuskan untuk mengambil langkah yang mungkin tidak akan dipilih oleh banyak orang dalam posisiku. Aku memutuskan untuk merawat bayi tersebut. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Setiap kali aku memikirkannya, hatiku terasa seperti diperas, dan air mataku seringkali mengalir tanpa bisa kuhentikan. Tetapi di balik segala penderitaan ini, aku merasakan sebuah dorongan kuat yang memberitahuku bahwa bayi ini tidak bersalah, dan dia berhak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian, meskipun situasinya penuh dengan komplikasi. Keputusan ini juga datang dengan tanggung jawab besar. Aku harus memastikan bahwa Karin yang kini mengandung bayi tersebut mendapatkan perawatan yang layak, meskipun hatiku masih terluka karena pengkhianatan yang dilakukan oleh suamiku bersama Karin.
Aku tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan kebencian menguasai tindakanku. Aku mulai mengurus segala kebutuhan Karin, mulai dari biaya hidup sehari-hari hingga keperluan medis yang diperlukan untuk memastikan kehamilannya berjalan lancar. Setiap kunjungan ke dokter kandungan, setiap belanja kebutuhan kehamilan, menjadi pengalaman yang mengguncangkan hatiku. Aku harus menyaksikan langsung perkembangan bayi yang seharusnya mungkin menjadi milikku dan suamiku, tetapi justru hadir dalam hubungan terlarang yang melukai perasaanku. Namun meskipun setiap langkah terasa seperti menambah luka di hatiku, aku tetap bertahan. Aku merawat Karin dengan perhatian penuh, berusaha memastikan bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya mendapatkan segala yang dia butuhkan untuk tumbuh sehatnya. Hari-hari semakin panjang dan bulan-bulan pun berganti. Rasa sakit yang kurasakan tidak pernah benar-benar hilang, tetapi aku mulai belajar untuk mengendalikannya. Aku mengalihkan fokusku pada bayi yang akan lahir, berusaha melihatnya sebagai sebuah anugerah, meski datang dalam keadaan yang tidak sangat ideal. Aku juga menyadari bahwa ini adalah ujian besar dalam hidupku, ujian yang akan menentukan siapa diriku sebagai seorang manusia dan bagaimana aku memilih untuk memproses ketidakadilan yang akan menimpaku. Saat Karin akhirnya melahirkan, perasaanku campur aduk. Di satu sisi ada kelegaan bahwa bayi itu telah lahir dengan selamat. Namun di sisi lain, hatiku terasa kosong, seolah-olah setiap harapan yang pernah kumiliki telah diambil dariku. Aku tetap berada di sisinya selama proses persalinan, memastikan bahwa segala sesuatu berjalan dengan lancar. Ketika tangisan pertama bayi itu terdengar di ruang bersalin, hatiku terhimpit antara rasa sakit dan harapan. Bayi itu lahir dengan sehat, seorang bayi laki-laki yang mungil dan tak berdosa. Meskipun ada perasaan getir yang selalu mengiringi setiap tatapan ke arahnya, aku berusaha keras untuk melihatnya dengan mata yang penuh kasih. Dia adalah anak yang tidak bersalah, terlahir ke dunia tanpa pilihan atas keadaan yang menimpanya. Oleh karena itu, aku memastikan semua kebutuhan bayi itu terpenuhi, dari pakaian, makanan, hingga perawatan medis. Setiap malam, saat aku menggendong bayi itu dalam pelukanku, rasa sakit di hatiku sedikit mereda. Ada sesuatu yang menenangkan dalam memegang bayi yang tidak berdosa. Merasakan detak jantungnya yang lembut dan melihat matanya yang polos. Meskipun perasaan terluka itu tidak pernah sepenuhnya pergi, kehadiran bayi ini memberikan tujuan baru dalam hidupku. Aku menemukan kekuatan dalam diriku untuk merawatnya. Meskipun semua yang telah terjadi masih menyisakan luka mendalam yang sulit untuk kusembuhkan. Namun meskipun aku telah berusaha semampuku untuk menerima situasi ini, bayangan masa lalu dan ketidakpastian masa depan selalu menghantui pikiranku. Aku tahu bahwa merawat bayi ini bukanlah akhir dari perjuanganku. Ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan pertanyaan tanpa batas. Di tengah kebingungan dan rasa sakit ini, aku hanya bisa berharap bahwa pada akhirnya aku akan menemukan kedamaian dan keikhlasan dalam hatiku. Hari-hari yang kulalui setelah kehadiran bayi ini adalah campuran dari kasih sayang yang tulus dan luka yang semakin mendalam. Aku berusaha mencintai bayi ini seperti anak kandungku sendiri, memberikannya perhatian dan perawatan sebaik mungkin. Namun setiap kali aku menatap wajahnya yang polos, luka di dalam hatiku kembali menganga, mengingatkanku pada pengkhianatan suamiku yang telah merobek kehidupan pernikahan kami, yang dulu aku harapkan akan bahagia. Aku mencoba sekuat tenaga untuk mengubur perasaan pedih itu, tetapi semakin aku berusaha melupakannya, semakin jelas bayangan masa lalu yang menghantuiku. Setiap kali aku menyusuinya, aku dihadapkan pada kenyataan yang pahit, bahwa kehadirannya adalah hasil dari hubungan terlarang yang menghancurkan hatiku. Meskipun aku mencintai bayi ini dengan sepenuh hatiku, tidak dapat dipungkiri
bahwa keberadaannya terus mengingatkanku pada pengkhianatan suamiku. Tidak hanya aku yang merasakan beban ini. Suamiku, yang dulu pernah menjadi sumber kebahagiaanku, kini tenggelam dalam depresi yang semakin mendalam. Dia tidak mampu menghadapi kenyataan yang telah dia ciptakan sendiri. Dan setiap hari dia terlihat semakin tersesat dalam pikirannya sendiri. Wajahnya yang dulu penuh dengan semangat, kini nampak kusam dan penuh dengan kesedihan. Setiap kali aku mencoba mendekatinya, dia selalu menjauh. Seolah-olah melihatku adalah pengingat akan dosa-dosanya sendiri. Hubungan kami yang dulu penuh dengan cinta dan harapan, kini hanya tersisa bayangan kelam yang dipenuhi dengan kebencian dan penyesalan. Setiap hari kami semakin menjauh satu sama lain. Suamiku seringkali melepaskan emosinya dengan cara yang kasar, mencaci makiku dan menyalahkanku atas semua kesulitan yang telah kami hadapi. Dia sering menyebutku sebagai pembawa sial, seolah-olah segala penderitaan yang menimpa kami adalah karena keberadaanku. Kata-katanya seperti pisau yang tajam yang menusuk hatiku, membuat luka yang tidak pernah sembuh semakin dalam. Aku hanya bisa bertahan dan mencoba menjaga kewarasanku di tengah badai emosional yang menerjangku. Bayi ini adalah satu-satunya alasan untuk membuatku tetap bertahan. Setiap hari aku berjuang untuk tetap kuat demi bayi ini. Meskipun hatiku terus dilanda rasa sakit yang tak kunjung hilang. Setiap kali suamiku melampiaskan kemarahannya kepadaku, aku hanya bisa diam dan menerima. Mencoba menahan air mata yang terus menggenang di mataku. Aku tahu jika aku menunjukkan kelemahanku, situasi ini hanya akan semakin memburuk. Namun tidak ada yang bisa mempersiapkan seseorang untuk menghadapi rasa sakit seperti ini dan dikhianati oleh orang yang paling dicintai. Diperlakukan seperti beban dan terus-menerus dihadapkan pada kenyataan yang pahit, yang seolah-olah tidak ada akhirnya. Setiap malam, aku merasa terkurung dalam lingkungan penderitaan yang tidak ada habisnya. Aku ingin melarikan diri, mencari kebebasan dari semua ini. Tetapi aku tahu bahwa tanggung jawabku sebagai seorang ibu, meskipun bukanlah ibu kandungnya, mengingatkanku pada situasi ini. Hari-hari berlalu dengan berat, dan aku terus mencoba menemukan kekuatan dalam diriku untuk bertahan. Namun rasa sakit itu tetap ada, bersemayam di dalam hatiku seperti luka yang tak pernah bisa sembuh. Aku merasa hampa, seolah-olah seluruh jiwaku telah terkuras oleh penderitaan ini. Meskipun aku mencoba untuk tetap tegar di hadapan orang lain, di dalam diriku ada bagian yang terus-menerus menangis, merindukan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang tidak pernah aku dapatkan. Bayi ini adalah sumber kekuatanku, tetapi juga pengingat abadi akan pengkhianatan dan penderitaan yang aku alami. Setiap kali aku melihat senyumannya yang polos, ada sebersit harapan yang tumbuh. Tetapi harapan itu dengan cepat pudar saat aku diingatkan oleh realitas yang kejam. Suamiku yang dulu adalah sandaranku, kini berubah menjadi orang yang tidak pernah aku kenal sebelumnya. Orang yang pernah dengan kebencian dan penyesalan, dan tidak bisa menerima konsekuensi dari tindakannya sendiri. Aku terjebak dalam lingkaran kesakitan yang nampaknya tidak akan pernah berakhir. Luka di hatiku mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Tetapi aku harus terus maju, untuk bayi ini, untuk diriku sendiri. Meskipun itu berarti aku harus menanggung penderitaan ini sendirian. Di tengah kegelapan yang semakin menyelimuti hidupku, aku hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti aku akan menemukan cahaya yang akan membimbingku keluar dari keterpurukan ini. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan kesakitan, aku akhirnya menyadari bahwa ada satu keputusan yang harus aku ambil untuk mengakhiri semua ini. Keputusan untuk meninggalkan Mas Ari dan memulai hidup baru. Luka di hatiku sudah terlalu dalam, dan meskipun aku telah mencoba bertahan demi cinta yang pernah ada, aku tahu bahwa cinta itu telah berubah menjadi sesuatu yang menghancurkan, bukan membangun. Suatu pagi yang tenang setelah malam-malam panjang yang penuh renungan dan air mata,
Aku memberanikan diriku untuk menghadapinya. Dengan suara yang tenang namun tegas, aku menyampaikan keinginanku untuk bercerai. Mas Ari tidak terkejut. Dia mungkin sudah melihat ini akan datang. Tanpa banyak perlawanan, dia menerima keputusan itu. Mungkin dalam hati kecilnya, dia juga sadar bahwa pernikahan kami sudah lama hancur, dan melanjutkannya hanya akan memperpanjang penderitaan kami berdua. Proses perceraian berjalan dengan cepat dan tanpa banyak drama. Aku dan Mas Ari resmi berpisah. Aku mengambil keputusan untuk menjaga bayi yang kini telah menjadi bagian hidupku. Meskipun tidak ada ikatan darah di antara kami, aku merasa bertanggung jawab untuk membesarkan anak ini, yang tidak pernah meminta dilahirkan dalam situasi yang begitu rumit. Bagiku, dia adalah amanah, hadiah yang diberikan Tuhan untuk memberiku tujuan baru dalam hidupku. Aku dan anakku pindah ke kota yang berbeda, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Di tempat baru ini, aku mulai membangun kehidupan yang sederhana namun damai. Aku bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kami, dan meskipun hidup kami tidak selalu mudah, aku merasa lebih tenang karena tahu bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Anak ini meskipun tidak pernah aku rencanakan, telah menjadi cahaya dalam hidupku, memberikan arti baru bagi setiap hariku. Aku merawatnya dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa dia mendapatkan semua yang dia butuhkan, baik secara fisik maupun emosional. Melihatnya tumbuh dengan bahagia dan sehat adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Setiap kali dia tersenyum atau memanggilku ibu, aku merasa bahwa semua penderitaan yang aku lalui telah terbayar. Aku tidak lagi melihatnya sebagai pengingat pengkhianatan, tetapi sebagai hadiah yang memberiku kekuatan untuk melanjutkan hidup. Hari-hari yang kujalani sekarang penuh dengan harapan baru. Aku telah melepaskan semua masa lalu yang menyakitkan. Dan meskipun luka di hatiku tidak sepenuhnya sembuh, aku telah belajar untuk menerimanya sebagai bagian dari perjalanan hidupku. Aku tahu bahwa hidup tidak akan selalu adil. Tetapi aku juga tahu bahwa aku memiliki kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan dalam hidupku sendiri. Dengan anak ini di sisiku, aku merasa lengkap. Kami adalah keluarga kecil yang mungkin tidak sempurna di mata orang lain. Tetapi bagiku, inilah keluarga yang aku butuhkan. Aku akan terus membesarkannya dengan cinta dan perhatian, memastikan bahwa dia tumbuh menjadi seseorang yang kuat dan penuh kasih, meskipun latar belakangnya tidak ideal. Akhirnya, aku menemukan kedamaian. Mungkin hidupku tidak berjalan seperti yang dulu aku bayangkan, tetapi aku bersyukur karena dari semua kesulitan yang aku hadapi, aku belajar untuk mencintai diriku sendiri dan orang lain dengan cara yang lebih mendalam. Aku tidak tahu apa yang akan datang di masa depan, tetapi aku siap menghadapinya dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang lebih tenang. Aku dan anak ini akan berjalan bersama, menatap masa depan yang penuh dengan harapan dan kemungkinan yang baru.